Untuk kesekian kalinya saya merasa sangat bersyukur dan sangat senang sekali teman ya yang sudah mendapatkan manfaat dari video-video edukasi kita, video-video strategi kita yang berhasil membuat porto teman-teman sudah mulai membaik dari hari ke hari. Dan tentu saja saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang teman-teman berikan kepada saya. Oke. Kemarin Jemas ini naik tinggi ya, ARA. Jadi yang mau saya bahas atau banyak yang ditanyakan apa sih ciri-ciri saham yang akan ARA. Saya membagikan salah satu saja teman ya, bukan berarti ini pasti, tapi kita bisa analisa atau kita bisa memperkirakan ya dengan kondisi yang ada. Logikanya bagaimana seperti Jemas ini. Jadi sebelum ARA saya sempat infokan ke grup ya, kita sempat diskusi di grup. Saya yakin Jemas ini akan ARA. Kenapa? Mari kita lihat sebelum dia ARA kondisinya seperti ini teman ya. Jadi dia di sesi 1 sampai ke sesi 2 ya, sebelum dikunci ARA itu kondisinya seperti ini. Ada bid yang jomplang sekali ya di antara 5 papan sebelah kiri ini. Bid yang di harga 71 itu ada 39.000 lot, 39.748, yang kedua 43.100. Nah, saya bilang ke teman-teman di grup, itu adalah kemungkinan besar itu barangnya bandar ya, barangnya bandar. Ada yang bertanya seperti apa sih yang jomplang itu? Yang jomplang itu seperti ini teman ya. Di bawahnya itu cuma ada 3 ribuan, sementara dua papannya itu 40 ribuan. Nah, kita lihat di RTI ini ya. Di posisi overview, teman-teman lihat B frekuensi ini atau buy frekuensi. Ada 5 orang di posisi 39.740 itu ya, di posisi bid, di posisi harga 71 ada 39.000 lot. Itu cuma 5 orang teman. Sebelumnya ini cuma 4 orang ya, ketika saya screenshot ini dia bertambah 1 orang. Nah, sementara di bawahnya ada 20 orang. Yang 3 ribuan itu 18 orang, 32 orang. Artinya cuma sekitar 5 ya, kalau saya pikir ini cuma 3 atau 2 orang saja ya yang punya bid, yang punya lot yang besar di posisi 71 ini. Bisa dipastikan ini adalah bandar ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia pasang bid tebal di posisi 71 ini? Kemungkinan dia memang akan jualan di 72, itu yang pertama ya. Dia paksa si retailnya HK ke 72, dia jualan di 72 ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, 71 memang dia ingin dapat barang lagi teman. Jadi retail yang jemur di 72 itu disuruh haki ke 71, dia siap tampung di situ ya. Nah, itulah yang membuat saya yakin bandar ini benar-benar ingin membeli barang ya. Kalau dia tidak benar-benar ingin nampung barang, dia tidak mungkin berani taruh bid tebal-tebal di posisi 71 ya. Kalau seandainya 72-nya buang ke kiri, tentu saja dia dapat barang banyak ya di harga 71. Nah, itu asumsi saya. Jadi saya infokan grup, saya yakin Jemas ini ARA, dan ternyata memang di sesi dia ARA. Ya, jadi di detik atau di menit-menit terakhir itu penentuan apakah saham yang sudah naik tinggi itu akan ARA atau tidak. Jadi ciri-cirinya biasanya sampai jam 3 sore ya, dia itu masih di atas 20% ya, yang 200 ke atas maksudnya, yang posisi 200 ke atas itu harus di atas 20% ya. Dan yang di harga 200 ke bawah dia harus di atas 25% sampai ke 30% lah ya, 30% ke atas. Ya, kemungkinan dia akan tutup ARA dengan catatan posisi bid itu tidak dipenuhi oleh retail teman ya. Tapi kalau retail yang antri beli di 71 72 71 70 dan seterusnya ke bawah itu
misalnya tebal-tebal ya, ada 20 ribuan 30 ribu lot, itu rawan sekali diguyur teman ya. Karena tujuan si bandar kenapa dia bikin saham itu arahan, karena dia belum bisa jualan teman. Dia punya barang banyak, dia tidak punya pembeli ya. Dia akan terus naikkan harga itu sampai retail tertarik untuk masuk ya. Makin rame baru di atas nanti dia bisa jualan ya. Jadi perhatikan itu, kalau bidnya itu tebal-tebal dan itu indikasi punyanya retail ya, seperti penjelasan kita tadi, itu hati-hati ya. Tapi kalau bidnya tidak terlalu tebal, nah bandarnya juga akan kerepotan untuk jual barangnya ya. Itu hanya salah satu saja ya, banyak sekali cara bandar untuk jualan. Jadi memang harus latihan untuk melihat di mana sih bandarnya jualan ya, apakah di posisi over dia jualan atau dia mau banting ke kiri nanti kalau setelah bidnya terisi penuh. Itu memang harus diasah teman ya. Kita tidak tahu, tidak bisa kita rumuskan secara pasti. Yang pasti itu indikasi-indikasi yang bisa kita pelajari menurut kebiasaan saja. Dan kemarin saya juga masuk di HAJJ ya. Ini juga saya infokan, masuk di harganya masih di 242 ya, masih di 242 saya masuk, dan sekarang masih floating profit dan saya masih hold ya. Saya berharap besok saham HAJJ ini naik lagi lalu saya jualan ya. Jadi kita tetap infokan di grup Telegram ya teman ya, karena di fitur gabung saya tidak sempat memberikan informasi. Kita selalu intens di grup ya. Oh ya, kemarin juga ada yang bertanya apa saja sih yang didiskusikan di grup. Itu kita kebanyakan memang untuk scalping teman ya. Kalau untuk swing mungkin kita bikin video saja, kita bahas sahamnya saja. Tapi kalau untuk scalping kita memang selalu intens, apakah saham ini potensi apa tidak, bagaimana saham ini sudah naik 11% nih, apa masih boleh masuk. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering sekali masuk. Jadi rata-rata kita memang bahas scalping ya. Jadi teman-teman yang tidak berminat untuk scalping atau menjadi seorang scalper ya, teman-teman sebaiknya jangan masuk saja ya. Kalau untuk swing nanti kita bahasnya di fitur gabung saja. Dan yang paling penting ya, yang kita bagikan di grup itu adalah metode trading teman ya. Kalau stock pick atau saham-saham pantauan harian itu sebenarnya itu bukan topik utama. Yang paling utama itu strategi. Bagaimana cara memilih saham, bagaimana cara masuknya, bagaimana cara keluarnya, bagaimana cara membaca pergerakan harga, dan supaya teman-teman tidak tergantung dengan dengan grup ya. Jadi harapan saya teman, kalau bisa teman-teman sudah selesai, sudah merasa bisa, teman-teman tidak perlu lagi bergabung. Jadi teman bisa trading dengan mandiri. Oke. Untuk teman yang mau masuk, nanti saya taruh di deskripsi video ini bagaimana cara bergabung di fitur gabung dan bagaimana juga cara bergabung di grup Telegram. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat.